Ya pemirsa, kita kembali dengan Lunch Talk masih mengenai anak dengan autisme. Tapi pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung atau memberikan komentar di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311 bisa langsung telepon ke kita ya. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ada psikolog Bunda Lucy dan juga Ibu Farida dari Empati. Betul. Tadi kita sudah sempat bahas di segmen-segmen sebelumnya ya, bahwa memiliki seorang anak yang menyandang autisme ini pasti full time job banget ya buat orang tuanya, dan pasti ia juga menghadapi tekanan. Anda juga tadi memberikan statistik 80% orang tua dengan anak penyandang autisme di Australia bercerai. Nah, ini beratnya seperti apa bagi keluarga ketika sudah terdeteksi anak yang mereka kasihi menyandang autisme, dan apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan seperti itu? Iya, mereka merasa ini aib, ini harus disembunyikan, ini terus saling menyalahkan. Biasanya ini karena anak kamu, turunan kamu, dan lain-lain. Nah itu yang mungkin Bu Lucy nanti bisa jelaskan juga. Kalau satu orang mendapat musibah atau mendapat tekanan atau mendapat apalah cobaan gitu, mungkin ada 8 tahap di psikologi ya Bu ya, dikenal gimana orang tua itu sampai akhirnya dia bisa menerima atau acceptance. Nah hal ini itu kita harapkan jangan terlalu lama. Orang tua untuk bisa menerima hal itu, karena kalau nggak anaknya nggak diapa-apain. Padahal anak ini butuh sekali untuk cepat dikembangkan, diterapi. Tapi kalau orang tuanya masih ribut aja, nggak ada yang terjadi nanti. Anaknya dilupakan akhirnya. Tapi kebayang ya buat orang tua mungkin itu kayak geledek di siang hari gitu ya, buat mereka aduh gitu kan. Nah, Bunda Lucy, seperti apa harusnya orang tua menyikapi dari awal sampai akhirnya bisa kemudian di tahap acceptance dan fokus mengarahkan anak ini untuk menggali potensialnya yang paling dalam? Penyembuhan yang paling baik sih sebenarnya jangan panik ya. Kalau begitu udah panik, otaknya langsung stuck, nggak bisa mikir apa-apa. Pokoknya begitu ketahuan gejalanya seperti itu, bawa ke profesional. Yang pertama harus dibawa sebenarnya ke psikolog sih, karena psikolog kan nggak pakai obat, gitu ya. Jadi penanganan pertama dibawa ke profesional, kemudian dikasih lihat, oh iya didiagnosa dulu, diidentifikasi, oh benar anaknya autis, supaya penanganannya tepat. Jadi bisa dicek kepastian konfirmasi bahwa anak yang menderita atau menyandang autisme itu di psikolog bisa ya, langsung saja ke psikolog dan bisa langsung dilanjutkan dengan terapi begitu ya. Dan tahapan-tahapannya ya. Kita akan sapa penelpon pertama, sudah ada Bapak Ardi. Ya, Bapak Ardi dari Jakarta ya. Dari Jakarta, silakan dengan pertanyaan atau komentarnya Bapak Ardi. Saya mau bertanya aja nih, selama ini saya dengar kan tentang autisme itu ya. Halo? Ya, silakan Pak. Tentang autisme itu yang mau saya tanyakan, sebenarnya itu autisme itu penyakit atau bukan sih? Itu aja. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ardi atas pertanyaannya. Ini sebuah pertanyaan sangat basic yang kemudian juga menunjukkan bahwa masyarakat kita masih perlu mungkin ya di informasi mengenai autisme. Mungkin dari Bunda Lucy bisa silakan. Jadi autisme itu kalau masuk ke dalam diagnostik statistik manual yang buku primbonnya psikolog lah ya gitu ya. Itu memang masuknya ke daerah gangguan disorder namanya juga. Tapi dia masuknya ke pervasive development disorder. Jadi keterlambatan perkembangan. Tapi bukan gangguan jiwa. Bukan kejiwaan ya. Segmennya beda, ininya beda gitu. Kategorinya beda. Jadi kalau dibilang penyakit, memang itu bukan penyakit dan tidak menular sama sekali. Namun, jadi bukan gangguan kejiwaan, bukan juga mental gitu ya. Tapi menyerang apa nih? Otak. Bagian otak sehingga agak lebih lambat untuk proses informasinya. Ya. Bu Farida, Anda tentunya sering melihat berbagai stigma disandangkan kepada penyandang maupun keluarganya. Mungkin ada yang bisa dibagi? Orang tua itu yang pertama mereka harus punya pengetahuan. Jadi mereka harus mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena orang tua ini pilar-pilarnya. Jadi kami itu ada 3 pilar untuk mengembangkan anak-anak ini. Yang pertama diagnosa yang akurat, kemudian pendidikan yang tepat, dan dukungan yang kuat. Dengan 3 pilar ini, anak-anak ini bisa dapat dikembangkan dengan baik. Dan contohnya sudah banyak. Tapi kalau anak-anak ini terlambat dikembangkan, orang tuanya masih belum mau berdamai dengan dirinya, belum bisa menerima, itu
akan masih terkungkung dengan stigmanya, ya nggak akan terjadi apa-apa. Makanya untuk memecah stigma itu justru harus dilakukan Berangkat dari sesuatu. keluarga. Betul. Baik, kita sudah ada satu penelpon berikutnya, ada Pak Dedi dari Bandung. Silakan Pak Dedi. Halo, Ya, silakan Pak. selamat siang. Selamat siang. Mau nanya, Mbak. Ya, silakan Pak dengan pertanyaan Anda. Ya, sekarang ini kan persepsi orang tuh sangat beragam ya tentang namanya Autisme. autis. Jadi dikit-dikit kalau ada istilah kalau asik sendiri itu autis. Gimana ya merubah persepsi masyarakat biar nggak terlalu sering menggunakan istilah itu gitu? Iya, baik. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dedi. Itu yang tadi sudah kita bahas juga menjadi salah satu kampanye dari empati. Autism is not a joke, gitu ya. Nah ini gimana nih Bu? Kira-kira untuk merubah sudut pandang masyarakat bahwa ini tuh bukan joke begitu, harus It's not funny, don't say that, gitu ya. Autism itu kita sosialisasikan biar makin banyak yang tahu, sehingga contoh kejadian gini, ada anak yang dia senang mencium tembakau ya, umurnya 10 tahun, Oke. Dia keluar dari rumah, datang ke warung, dia langsung mengambil tembakau langsung dicium-cium. Nah orang yang nggak tahu itu langsung ditangkap anaknya, sampai ditekan ke tanah, karena orang tersebut nggak tahu kalau anak itu autis. Oke. Makanya kita melakukan sosialisasi terus-menerus, autisme itu apa, anak yang autis seperti apa, supaya jangan terlalu cepat mengambil tindakan. Anak itu bukan pencuri, tapi dia tidak mengerti konsep kalau mengambil barang itu harus membayar. Konsep itu dia nggak pahami, gitu. Karena dia suka mencium sesuatu ya diambil aja, dia cium-cium gitu. Makanya kami selalu melakukan sosialisasi mengenai autism. Baik Bu Farida dan juga Bunda Lucy, kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.